Selamat pagi Ibu, Bapak, sahabat dalam Dhamma. Terimalah salam dari saya, Namo Buddhaya Sotihotu. Sotihotoro. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sate Bodhisattvaya Mahasattvaya. Selamat pagi dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat bahagia. Saya yakin kita harus mempunyai imun dengan tersenyum dan bahagia. Kalau tidak, kortisol kita akan semakin meningkat. Nah, pagi hari ini izinkan saya share screen terlebih dahulu. Tema kita akan diskusi bahwa satu Buddha tidaklah cukup. Istilah ini saya dapatkan dari salah satu guru besar kita yang masih kita kenal dan beliau masih ada sampai saat ini, yaitu Bante Thich Nhat Hanh, dan beliau juga menulis bukunya One Buddha is Not Enough. Nah, tentu jadi pertanyaannya seperti tadi saya kira di awal, maksudnya apa nih satu Buddha tidak cukup? Padahal kalau kita mendengar, bumi ini tidaklah akan muat atau cukup jika ada lebih dari satu Buddha yang hadir. Bumi ini akan bisa hancur jika lebih dari satu Buddha hadir dalam satu masa. Tapi kenapa kita kok membicarakan bahwa satu Buddha tidaklah cukup? Apakah kita benar memang membutuhkan banyak Buddha saat ini, terutama dalam kondisi pandemi yang kita hadapi? Sudah memasuki tahun yang kedua ya. Dari Februari tahun 2020 dan sekarang kita di bulan Juli 2021. Konteksnya terhadap kata Buddha. Buddha tentunya kita kenal sebagai seseorang manusia yang mencapai penerangan sempurna. Dari beberapa cerita yang kita baca dari kitab dari Tipitaka, Buddha adalah satu gelar mereka yang sudah mencapai penerangan sempurna. Tetapi balik pada konteks Buddha, kenapa seorang Buddha hadir dalam satu masa? Saya mengutip di sini dari Arya Pariyesana Sutta. Buddha di sana tidak mencari pengikut, tetapi beliau, kita sebutnya sebagai Buddha Gotama ya, karena kita kenal sebagai Buddha historis, saat ini adalah Buddha Gotama, adalah mencoba menghentikan 4 hal dari kelahiran, usia, sakit, dan mati. Dan yang berikutnya, Buddha menunjukkan dan mengajarkan jalan mencapai kesucian. Jadi bukan monopoli, bahwa untuk mencapai kesucian bukan dimonopoli oleh seseorang atau satu makhluk, atau bahkan seorang Buddha pun yang memonopoli, tidak. Tetapi konteksnya Buddha memberikan apa yang beliau punya, menunjukkan apa yang beliau ketahui. Ini konteks Buddha. Dan tadi seperti pertanyaan di awal, banyak pertanyaan, apakah di bumi ini bisa mempunyai lebih dari satu Buddha? Dan kenapa kita membutuhkan lebih dari satu Buddha? Tentunya kita juga dapat mempelajari apa yang tertulis dalam Tipitaka, dalam Buddha Wamsa, bagian dari Khuddaka Nikaya, ini adalah buku yang ke-14. Ternyata kita mempunyai atau mengenal 25 Buddha yang kita ketahui dalam kehidupan bumi ini. Namun ditambah ada 3 Buddha sebelum Buddha Dipankara. Mungkin beberapa di antara kita baru mengetahui, oh ternyata Buddha ada banyak ya. Bahkan di beberapa kitab komentar nantinya akan disebut sebagai 29 Buddha. Karena nantinya Buddha Gotama sebagai Buddha yang kita kenal, guru junjungan kita, mempunyai profesi atau ramalan bahwa nanti akan ada Buddha yang berikutnya, yaitu Buddha Meteya. Sekilas saya mengutip dari Buddha Wamsa, buku ini terdiri dari 29 bagian. Nanti Ibu Bapak sahabat dalam Dhamma, kita bersama-sama coba pada kesempatan yang lain kita membahas lebih detail mengenai Buddha Wamsa, tetapi ada baiknya kita mencari tahu dulu Buddha Wamsa. Wamsa ini wangsa Buddha. Jadi secara literatur Buddha ini urutannya. Karena wangsa itu kan keturunan Buddha. Bukan artinya Buddha berkeluarga, bukan. Tetapi bagaimana disebutkan dari Buddha Talhankara hingga Buddha Gotama. Bagian pertama dari Buddha Wamsa ini adalah kenapa Buddha menceritakan silsilah dari Buddha. Karena adanya pertanyaan yang diutarakan oleh Yang Arya Sariputta. Ini yang harus kita ketahui bersama bahwa seperti minggu lalu saya menjabarkan ke satu wihara, yang menarik dari sutta, yang menarik dari Tipitaka adalah Buddha mengajarkan sesuatu atau memberitahukan sehingga kemudian dituliskan dalam sutta atau Tipitaka. Karena ada kejadian, karena ada yang bertanya. Bukan karena Buddha mau menulis biografi sendiri, kemudian beliau menceritakan, tidak, tetapi karena ada yang bertanya, sehingga Buddha menguraikan wangsa Buddha ini atau Buddha Wamsa. Kemudian di bagian kedua, Buddha menjabarkan tekad beliau dari ketika di zaman Buddha Dipankara terlahir sebagai petapa Sumedha, yang kemudian beraditana ingin menjadi sama Sang Buddha. Dan memang Buddha Dipankara melalui profesinya mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang Buddha yang bernama Gotama. Makanya kita kenal sebagai Buddha Gotama. Kemudian di bagian ketiga sampai ke 27, ini menjabarkan dari Buddha Dipankara
hingga kehidupan Siddhartha atau menjadi Buddha Gautama. Dan bagian ke-28 baru menjabarkan Buddha yang sebelum Buddha Dipankara, yaitu Buddha Tanhankara, Medankara, dan Sarankara. Dan di bagian ke-29 dijabarkan relik-relik Buddha yang bisa dibagikan dan disimpan di mana. Nah, jika kita melihat dari Buddha Wamsa, bahwa ternyata kita mengenal 25 Buddha, ditambah 3 Buddha yang terdahulu, jadi ada total 28 Buddha. Dan mungkin pada kondisi yang sekarang, kita memerlukan semua Buddha ini hadir. Bahwa dalam kehidupan pandemi ini, banyak wihara, banyak cetia, banyak aktivis Buddhis membacakan pujian kepada 28 Buddha ini. Namun ini hanya sebatas baru pujian. Tetapi yang kita perlukan adalah kehadiran Buddha yang sesungguhnya. Nah, Buddha yang seperti apa? Nanti di slide berikutnya kita akan bahas dan kenapa kita membutuhkan kehadiran Buddha pada saat kondisi sekarang ini. Di sini mungkin Anda melihat ada perputaran roda dhamma yang berputar. Saya mengutip dari Cakkawati Sihanada Sutta. Cakkawati Sihanada Sutta ini berisikan juga salah satunya profesi atau ramalan bahwa akan hadir seorang Buddha di masa yang akan datang, yaitu bernama Buddha Metteyya. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan, tetapi latar belakang dari Cakkawati Sihanada Sutta. Jadi dikisahkan Cakkawati Sihanada Sutta ini pembicaraan antara yang Arya Sariputta dengan Buddha. Kalau diartikan secara harafiah, Cakkawati Sihanada Sutta adalah auman singa tentang perputaran roda dhamma. Memang dikaitkan singa ini dengan Sariputta ya, karena Sariputta orangnya mungkin tegas, sehingga dikatakan seperti seekor singa ketika membicarakan sesuatu, seperti seekor singa yang mengaum. Nah, latar belakangnya yang Arya Sariputta bertanya atau bercerita dengan diskusi dengan Buddha yang berkaitan dengan perputaran roda dhamma ini sendiri. Dan Buddha kemudian mengkisahkan tentang kehidupan satu kerajaan yang diperintahkan oleh Raja Dalhaneni yang mengundurkan diri menjadi seorang samana. Kalau nanti Anda perhatikan, kehidupan atau cerita-cerita Buddha yang menceritakan kehidupan seorang raja atau seorang kesatria, mirip seperti kehidupan Siddhartha sendiri. Dan mungkin terkadang kita bingung, kok ceritanya mirip-mirip ya? Ya memang itu seperti ada pengulangan dari satu masa ke masa yang lain. Raja Dalhaneni yang mengundurkan diri digantikan oleh salah satu putranya yang bernama Raja Katya. Nah, pada saat beliau mengundurkan diri, beliau meninggalkan 7 pusaka. Anda bisa melihat di situ ada pusaka roda, pusaka gajah, pusaka kuda, pusaka permata, pusaka perempuan atau wanita, pusaka perumah tangga, dan yang ketujuh pusaka penasihat. Dan ketika pelantikan putranya, Raja Katya, putra mahkota yang kemudian menjadi raja, ternyata salah satu pusaka hilang, yaitu pusaka roda. Dan ketika pusaka roda hilang, semua orang bergunjing dan membuat ketidakpedean Raja Katya. Dia merasa kok dia baru naik menjadi seorang raja, tiba-tiba salah satu pusaka hilang. Apa yang harus dia lakukan? Akhirnya dia menemui kembali ayahanda beliau, yaitu Raja Dalhaneni yang sudah menjadi seorang samana, dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Dari pertanyaan tersebut, sang raja terdahulu yang menjadi samana memberikan beberapa nasihat dan juga menceritakan beberapa kejadian. Jadi bahwa kesimpulannya, ketika pusaka hilang, di sini dalam hal ini adalah pusaka roda, raja atau samana ini menceritakan bahwa putranya atau Raja Katya harus bisa sebagai pemutar roda itu sendiri atau sebagai roda itu sendiri. Supaya tidak ada kekacauan. Karena semua mungkin berpendapat bahwa ketika ada pusaka, semua akan berjalan normal. Ketika pusaka hilang, salah satu pusaka hilang, kejadian akan menjadi kacau balau, terjadi perguncingan, karena ini masalah sugesti. Dari nasihat tersebut, yang dapat disimpulkan, Raja Katya jangan menyerah, dan beliau yang harus sebagai pengganti dari pusaka itu sendiri, menjadikan dirinya sebagai salah satu pusaka yang hilang. Nah, di dalam Cakkawati Sihanada Sutta, kita juga mendengar seperti yang tertera di dalam Dhammapada, jadilah pulau bagi diri kalian sendiri, jadilah pelindung bagi dirimu sendiri, jangan ada pelindungan lainnya. Jadikan Dhamma sebagai pulau bagi dirimu, jadikan Dhamma sebagai pelindungmu, jangan ada pelindungan lain. Nah, ini sebetulnya background dari cerita Cakkawati Sihanada Sutta. Kalau dilihat, kejadian ini mirip seperti kejadian kita sekarang. Kita merasa tidak ada pegangan. Kok saya rajin berdoa, saya rajin berbuat baik, tapi kok bisa terkena
virus pandemi ini. Kemudian banyak desas-desus, ada yang pro dan kontra terhadap pandemi ini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita bisa mengambil manfaat cerita dari latar belakang Cakawati Syanada Sutta. Diibaratkan kita seperti Raja Katia yang merasa mungkin kehilangan pegangan. Tetapi justru kita dipesankan pada masa yang kacau ini, kita harus menjadikan diri kita sebagai roda itu sendiri. Ketika kita menjadikan diri kita sebagai roda itu sendiri, kita juga yang memutar roda itu supaya tidak berhenti. Nah, ini kaitannya sama seperti syair yang dibawa, kalau Ibu Bapak sahabat dalam Dhamma, yang seperti tadi saya bacakan, kita menjadikan diri kita sebagai pelindung bagi diri kita sendiri, menjadikan Dhamma sebagai pelindungan kita. Kaitannya apa Dhamma? Saat ini mungkin kita baru berteori, belajar tentang Dhamma. Prakteknya seperti apa? Saat inilah yang tepat untuk mempraktekkan semua teori yang sudah kita pelajari. Contohnya seperti apa? Nanti di beberapa slide belakang, saya akan coba menganalogikan praktek Dhamma yang bisa kita lakukan dalam kondisi saat ini. Namun balik kepada cerita dari Cakawati Syanada Sutta, menjadikan kita jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Kalau semalam Suhu Xianbing dalam topiknya, apakah kita perlu hindari, cuek, atau hadapi pada kondisi yang seperti ini, ya, kalau kurang lebih seperti itu topik beliau. Jawabannya kita harus hadapi, tentunya dengan cara-cara yang baik. Baik ini nanti kita akan melihat beberapa contohnya. Dan saya melanjutkan dari Cakawati Syanada Sutta dengan satu sutta yang berikutnya, yaitu Ma Punya Bayi Sutta. Ada ma, A-nya panjang ya, karena A-nya ada di atas, ada garis, itu dibacakan panjang. Ma punya. Seperti kata kita menggunakan kata kepemilikannya, punya. Bukan kepunyaan, bukan, tetapi punya. Bayi Sutta. Ma ini artinya harafiah jangan. Bayi itu takut. Punya ini kebajikan. Jadi kalau diartikan, jangan takut berbuat kebajikan. Kok ada ya sutta seperti ini yang Buddha mengatakan jangan takut berbuat kebajikan? Sebelum saya menguraikan isi sutta ini, kita coba mengingat kembali kata punya. Mungkin Ibu Bapak sahabat dalam Dhamma pernah mengingat apa yang pernah saya sampaikan di WPDS beberapa waktu yang lalu, menceritakan tentang dasa punya kiryawatu. Dasa 10 punya sama kebajikan, kirya yang mengkondisikan atau faktor-faktor, waktu ini kategori. Jadi kalau diartikan 10 faktor kebajikan yang dapat dilakukan. Punya ini disebut sebagai kebajikan. Mungkin ada pertanyaan, Romo, apa bedanya kebajikan dan kebaikan? Kenapa bukan diartikan sebagai kebaikan punya ini? Kita coba flashback terhadap kata kebajikan dan kebaikan. Banyak ahli bahasa yang mengatakan kebajikan merupakan sumber dari kebaikan. Sedangkan kebaikan adalah kegiatan yang dilakukan karena adanya kondisi. Jadi kebaikan ini bisa kita terima atau tidak karena tergantung kondisi. Tapi kalau kebajikan sebagai sumber dari kebaikan itu sendiri, yang sifatnya lebih positif, ini yang artinya lebih mempunyai arti yang lebih dibandingkan kata kebaikan. Kata punya kebajikan karena dapat memperpanjang kesinambungan seseorang, artinya akan menambah manfaat dari kehidupan seseorang. Ini arti kalau disampaikan dalam bahasa kitab ya, kata punya. Nah, kenapa Buddha bisa menguraikan jangan takut berbuat kebajikan? Buddha ketika berkumpul dengan para biku, Buddha menguraikan bahwa hai para biku, kebajikan itu sendiri merupakan kata lain dari kebahagiaan. Di sini Anda bisa menanamkan di alam bawah sadar kita bahwa kebajikan merupakan kata lain dari kebahagiaan. Keadaan yang diinginkan atau yang menyenangkan. Jadi jika kita melaksanakan kebajikan, tentunya nanti akan dijabarkan lebih detail kebajikan itu apa, maksudnya seperti apa. Tapi pembuka dari sutta ini, kebajikan adalah kata lain dari kebahagiaan, keadaan yang diinginkan atau yang menyenangkan. Jadi janganlah takut berbuat kebajikan. Dan kemudian beliau menguraikan seperti yang tertera di hadapan Ibu Bapak sahabat dalam Dhamma. Seseorang memang harus berlatih dalam kebajikan, berbuah kebahagiaan yang terbaik dari apa yang akan datang. Menumbuhkan kedermawanan, perilaku dalam kurung harmonis yang tenang,
dan pikiran yang penuh kasih. Setelah mengembangkan ketiga kondisi ini, gua itu dalam kebahagiaan, ke dunia bahagia yang bebas masalah, dia yang bijaksana terlahir kembali. Kata kebajikan, seperti yang tadi saya sampaikan, merupakan yang dapat memperpanjang kesinambungan seseorang. Syarat-syaratnya di sini ada 3. Jadi disampaikan dalam Mapunya Bayi Sutta ada 3. Menumbuhkan kedermawanan, ini yang saya buat italik dan bold. Perilaku harmonis yang tenang, ini yang kedua. Dan yang ketiga, pikiran yang penuh kasih. Jadi kalau dalam bahasa Palinya, di sana suka driayang, di sini yang menumbuhkan kedermawanan yaitu danang ca. Dan kemudian perilaku harmonis yang tenang sama carian atau sama carya. Dan pikiran yang penuh kasih meta citang. Tapi Ibu Bapak sahabat dalam Dhamma yang meta citang ini diikuti kata ca bawa ye. Bawa ye itu bawana. Jadi ternyata pikiran yang penuh kasih merupakan salah satu faktor juga untuk melatih meta bawana atau meta bawana. Jadi dengan pikiran yang penuh meta dilanjutkan dengan meta bawana. Nah, kenapa saya atau kita berdiskusi tentang Mapunya Bayi Sutta? Melanjutkan seperti tadi, Cakkawati Siananda Sutta, keadaan kacau, kita harus menjadikan diri kita sebagai roda dan memutar roda itu sendiri, dan kembali ditampilkan dalam sutta, jangan takut berbuat kebajikan. Justru di kondisi yang sekarang, kita harus banyak berbuat kebajikan. Romo, pemerintah menerapkan PPKM, kita harus stay at home. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita stay at home? Di rumah saja. Banyak yang bisa kita lakukan. Saya akan coba menguraikan contoh dari 3 kegiatan yang dapat kita lakukan dalam nama kebajikan itu sendiri. Menumbuhkan kedermawanan, dana atau dana. Ini bisa kita lakukan. Dalam kondisi sekarang, banyak sahabat, teman kita, saudara kita membutuhkan informasi yang tepat guna. Kita bisa mencarikan informasi tersebut. Kita bisa memberikan informasi yang baik. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu, saya harus kehilangan salah satu sahabat di kantor, rekan kerja, yang harus berkeliling rumah sakit, tidak mendapatkan rumah sakit untuk mendapatkan tindakan karena saturasinya sudah 74. Dan hari ketiga, karena tidak mendapatkan rumah sakit, meninggal dunia di rumah. Walaupun sudah tersedia tabung oksigen di rumahnya. Pada saat rekan kerja ini membutuhkan informasi, kami di kantor bersama-sama mencarikan informasi tersebut. Berusaha mengantarkan. Walaupun memang selisih jalan. Ketika kita memberikan informasi, keluarga jalan ke rumah sakit tersebut, kita coba berkunjung, mencoba mengejar ke rumah sakit tersebut, tapi ternyata sudah berpindah ke rumah sakit lain. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita memang tidak bisa keluar rumah, kita mencarikan informasi, tetapi informasi yang tepat guna. Karena pada masa yang kacau ini juga, saya menyebutkan sebagai kaitannya dengan Cakkawati Siananda Sutta, kondisi yang kacau. Ini bahasa kitab ya, bukan artinya sekarang kacau balau, tidak. Karena ada ketakutan di sana, ada kepanikan di sana. Nah, kita jangan turut panik, jangan turut takut, tetapi bagaimana diri kita menumbuhkan kedermawanan dengan mencarikan informasi. Saya tampilkan beberapa hasil chat, kalau Anda melihat ada yang background hitam di sini. Kawan dari anak saya bertanya kepada, dia membroadcast kepada rekan-rekan sekolahnya. Kebetulan anak saya tidak ada di Indonesia, tetapi anak saya men-tag saya. Jadi, bisa tolong bantukan carikan informasi nggak? Orang tua dari teman saya membutuhkan informasi rumah sakit. Akhirnya dengan informasi yang ada, saya mencarikan, dan kebetulan di salah satu WAG, grup saya bergabung, ada seorang dokter. Dan saya bertanya dengan beliau, dan diberikan informasi. Dan ternyata informasi tersebut dapat membantu. Jadi kalau di satu wilayah, tingkat zonanya menjadi merah, ya, ternyata di daerah lain belum tentu merah. Mungkin ada yang sedang mereda, sehingga kondisi IGD di sana tidak terlalu padat. Nah, dengan informasi ini, orang tua dari teman anak saya bisa diantarkan dan mendapat pertolongan yang secukupnya. Yang akhirnya kawannya juga mengucapkan terima kasih kepada anak saya. Ini bisa kita lakukan. Menumbuhkan kedermawanan. Dan hal yang lain apa? Mungkin ada kondisi tetangga kita, sahabat, saudara kita yang harus isolasi mandiri atau isoman. Nah, ini seperti contoh di RT tempat saya tinggal, kami berembuk untuk memberikan dana makanan kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri. Jadi dalam masa pandemi ini saat yang tepat kita melatih semua teori yang kita pelajari. Ketika bicara dana bukan hanya kepada orang yang kita kenal atau yang kita rencanakan, tidak.
tetapi yang memang kita hadapi, seperti yang topik Sushanding semalam, kita hadapi, dan kita melakukan dengan cara-cara yang baik, yang tentunya tidak membahayakan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Ini yang pertama, dari bagian Mapunya Bayi Suta. Menumbuhkan kedermawanan, danang cak atau danang. Dan yang berikutnya, yang kedua, perilaku harmonis yang tenang sama Carya. Nah, Anda sudah melihat di sini, ada logonya, ada tulisan WPDS. Ini yang dilakukan para aktivis relawan di Wihara Pluit Damasuka, ini yang sama seperti bagian yang kedua atau syarat yang kedua atau kondisi yang kedua ketika Buddha mengatakan jangan takut berbuat kebajikan. Ini yang bisa dilakukan, perilaku atau perilaku harmonis yang tenang. Ketika semua orang merasa panik, takut, salah satunya Wihara Pluit Damasuka bekerja sama dengan AUSDI mengadakan vaksin, penyuntikan vaksin gratis untuk semua lapisan masyarakat. Di sana syarat-syarat dari Samacarya yaitu adalah kehidupan yang diatur moralitas, berhubungan dengan tentang sila. Yang kedua di sini kondisinya adalah kehidupan yang diatur cinta kasih terhadap sesama. Saya yakin pengadaan sentra vaksinasi ini bukan hanya ketika ramai-ramai sedang muncul aksi vaksin sentra vaksinasi, yuk kita bikin ini yuk. Bukan. Saya yakin dilandasi atas dasar kemanusiaan, atas dasar kebajikan. Sehingga WPDS bekerjasama dengan AUSDI mengadakan sentra vaksinasi. Dan kenapa dikatakan sebagai perilaku yang harmonis? Karena diberikannya bukan hanya khusus umat WPDS saja, bukan hanya umat yang berKTP agama Buddha, bukan. Walaupun memang awalnya sentra vaksinasi hanya untuk domisili tertentu, tetapi sekarang sudah antar domisili. Dan di sini membuktikan adanya kehidupan yang harmonis. Siapapun dilayani dengan baik, siapapun diberikan yang setara. Tindakan yang setara. Bukan artinya kalau yang umat PPDS nanti akan disuntik langsung 2 kali. Ada yang mau di sini langsung suntik 2 kali. Saya yakin tidak ya. Nanti tetap suntik adalah 1 kali dan kemudian 14 hari atau lebih dari 14 hari, tapi di bawah biasa di bawah 21 hari. Itu adalah suntikan yang kedua karena menggunakan vaksin Sinovac, kecuali yang AstraZeneca harus 3 bulan. Nah, di sana tidak ada perbedaan dalam tindakan perilaku ketika mereka yang datang membutuhkan vaksin itu sendiri. Dan satu hal yang cukup menarik di sini adalah menghentikan perilaku ketidakbajikan. Ketika perilaku harmonis yang tenang ini muncul, kita menghentikan semua pikiran-pikiran yang kurang baik, atau tidak bijak, atau tidak bajik, ataupun perilaku yang tidak bajik itu sendiri. Mungkin beberapa di antara kita masih ada yang memandang ras, memandang agama, memandang suku yang berbeda. Tetapi dalam kondisi yang sekarang, pandangan tersebut dapat terhentikan, bahwa kita harus menolong sesama. Dan hal yang lain dalam Samacarya yaitu munculnya akal sehat. Jadi kita harus cepat. Nah, akal sehat ini yang menentukan kegiatan atau reaksi yang tepat guna. Sama seperti informasi yang tepat guna, ini memunculkan akal sehat, reaksi yang tepat guna. Apa yang diperlukan saat ini untuk manusia, khususnya masyarakat di sekeliling ataupun rakyat Indonesia. Nah, ini bentuk analogi dari perilaku harmonis yang tenang atau Samacarya. Hal yang kedua di dalam Mapunya Bayi Suta. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah pikiran yang penuh kasih atau metta cita. Kita dapat bersama-sama sekarang sudah banyak, kalau waktu yang di awal corona atau pandemi ini muncul di tahun 2020, beberapa bulan awal, banyak yang melaksanakan baca parita bersama, meditasi metta bawana bersama. Kemudian kegiatan tersebut mungkin juga dilanjutkan dengan Nianpo, membacakan mantra seperti Om Mani Padme Hum, Namo Baik Saja Guru, ataupun Om Tutare Ture Swaha, yang mantra untuk mengurangi rasa kepanikan atau ketakutan kita. Kemudian kita mungkin sedikit terlena, karena kita berpikir pandemi akan selesai, kita akan memasuki new normal. Tapi kita dikejutkan dengan adanya varian yang baru, yang bahkan lebih cepat. Kembali kita menggerakkan semua sahabat kita untuk bersama-sama pada satu waktu mendaraskan kembali, menguncarkan kembali parita, dan melaksanakan bersama metta bawana, pikiran yang penuh kasih. Pada masa pandemi ini tentu kita tadi takut, cemas, sehingga metta kita terselubungi oleh rasa takut, cemas. Ketika ada yang memberitakan satu susu yang gambar binatang berkaki 4 atau yang bisa berdiri, saya tidak sebut nama binatangnya, diras atau diserbu oleh masyarakat karena dapat menanggulangi pandemi ini, semua memborong. Ketika disebutkan satu obat
dapat mengobati penyakit ini atau pandemi ini, semua memborong. Yang sebaiknya kita bukan memborong, tetapi memang memberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan. Karena ketika diborong, harga itu menjadi tidak normal. Hal tersebut yang tidak adanya cinta kasih kita kepada sesama. Kita lebih mementingkan cinta kepada diri sendiri. Ego yang muncul, justru pada saat pandemi, ego yang muncul. Ini yang harusnya kita dapat eliminasi, kita kurangi. Nah, hal yang lain bisa dilakukan seperti memberikan, mungkin seperti kita menyebutnya sebagai dana. Tapi Anda lihat salah satu contoh gambar yang saya coba ambil dari dunia maya, dia memberikannya ini mungkin lebih dari yang lain. Jadi sama seperti sama Caryang, tidak memandang siapapun yang memerlukan makanan tersebut, dia berikan. Artinya di sana ada cinta kasih kepada sesama. Walaupun dalam kondisi banyak keterbatasan, dia tetap melakukan hal yang bajik ini. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, bukan kita merasa takut atau cemas, atau memikirkan diri sendiri, tetapi 3 hal ini, Danan atau menumbuhkan kedermawanan, sama Caryang, perilaku harmonis, yang tenang, dan meta cita atau meta cita, pikiran yang penuh kasih, bisa kita lakukan. Jangan takut berbuat kebajikan. Hal yang paling mudah ketika keadaan kacau, keadaan tidak dapat terkendali, seperti kita berada di ruangan gelap, karena di dalam ruangan gelap kita merasa seakan-akan tidak dapat melakukan apapun juga. Namun percayalah, Anda mempunyai pelita. Nyalakan pelita Anda. Anda adalah pembawa pelita. Bawalah terang di dalam gelap. Ketika satu cahaya muncul, cahaya lain, percayalah, akan muncul. Sama seperti yang dilakukan banyak sahabat kita. Sekarang sudah banyak yang melakukan. Memberikan pertolongan atau membuat dapur umum kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri. Mengajak kita bersama-sama setiap pagi atau sore mendaraskan parita. Seperti salah satu kawan saya, beliau adalah seorang kepala sekolah negeri. Beliau mengumpulkan semua guru agama Buddha untuk setiap pagi jam 5, itu setengah jam membacakan Parita Awamanggala, Parita Duka, karena ada sahabat saudara kita yang meninggal juga dalam kondisi pandemi ini. Dan setengah jam berikutnya membacakan Parita Manggala untuk mereka yang dalam kondisi sakit segera pulih, yang pulih menjadi sehat kembali. Dan dibacakannya bukan hanya pagi saja, tetapi sore hari juga sama, 1 jam juga, setengah jam. Nah, dia membawa, sahabat saya ini membawa cahaya, membawa harapan kepada banyak orang. Semalam saja memanjatkan untuk sekitar hampir 100 nama. 100 nama bukannya meninggal, tetapi mereka yang butuh dikuatkan secara pikiran, yang butuh penyembuhan dari kondisi pandemi ini. Ini bisa kita lakukan. Dan semalam kami para pandita yang dibantu oleh Biku Sangga itu harus membacakan 270 nama. Ini seluruh ini kalau kebetulan nasional 270 nama. Mereka juga yang membutuhkan bantuan secara pikiran. Nah, kita bisa mendaraskan. Yang kegiatan walaupun kecil dilakukan di rumah, tapi yakinlah, jika memang atas nama kebajikan, akan membawa kesinambungan kehidupan seseorang, seperti yang Buddha sampaikan. Dan yang terakhir, ternyata apa yang Bante Thich Nhat Hanh sampaikan, one Buddha is not enough, we need to have many Buddhas. Kita membutuhkan banyak Buddha, terutama dalam kondisi yang sekarang. Dan Buddha-Buddha tersebut adalah Anda. Anda adalah salah satu Buddha yang diperlukan dalam kondisi saat ini. Ya, demikian saya kira yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Namo Buddhaya, Romo. Nah, ini penting sih, Romo. Apalagi untuk yang lagi kena atau untuk kita persiapan ke depannya. Untuk saat ini, cara kita menjaga pikiran untuk selalu positif. Terutama kalau ada orang yang terkena virus COVID. Gitu. Terima kasih, Romo. Biasanya suka panik ya, Romo, kalau kayak gitu. Ya. Kalau orang itu ada dalam tetangga, ya tentu kita masih bisa menenangkan pikiran kita. Oh, ini di tetangga, yang penting seperti tadi, kita membantu mereka dan kita menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai berpikir bahwa, oh cuma tetangga, untung bukan saya. Nah, kalau ini kan mensyukuri kondisi tetangga yang terkena, dan kita berdoa, wah untung kita yang bukan kita yang kena, bukan ini yang kita munculkan. Justru bagaimana tetangga kita berikan kekuatan secara pikiran. Karena pikiran yang baik ini akan mengurangi kortisol. Kortisol ini yang dapat mengurangi imun kita. Yang kedua, jika memang yang terkena adalah salah satu anggota keluarga kita, ya balik lagi, protokol kesehatan yang harus kita jalani,
Dan sekali lagi, menjaga pikiran kita bukan berarti karma buruk saya sedang berbuah. Saya menerima karma buruk saya saja. Toh nanti karma buruk ini akan selesai. Bukan itu saja. Karma satu hal, kita tidak tahu apakah karma ini sampai kapan. Yang pasti kita dapat mengkondisikan karma dengan semua kebajikan. Sekali lagi dengan kebajikan. Jadi pikiran kita yang harus kita tuntun dengan hal-hal yang bajik. Kalau di rumah memang ada anggota keluarga yang terkena, ya tidak ada salahnya kita mendaraskan parita, mengucapkan nianfo, tidak ada salahnya. Tapi balik yang pertama protokol kesehatan. Dan yang kedua tadi mendaraskan parita atau mengucapkan nianfo. Yang ketiga ya kita mendengarkan hal-hal yang positif. Semangat dari mereka yang sembuh. Semangat dari para dharma duta atau duta dharma. Mendengarkan kembali lagi mengulang teori-teori agama Buddha atau ajaran Buddha dari para duta dharma yang secara online sekarang banyak, ini bisa kita lakukan. Jadi kalau kita meningkatkan rasa takut, rasa cemas, kortisol kita semakin meningkat. Kalau kortisol meningkat, imun kita akan semakin rendah. Nah, ini cara-cara menumbuhkan pikiran yang baik. Nah, kalau tadi saya ingatkan di sana dalam Ma punya bayi suta, yang ketiga, meta citang ca bawaye. Bawaye ini bawana. Jadi selain kita membacakan parita atau memanjatkan parita untuk mereka yang terkena pandemi ini, kita juga turut memancarkan meta kita dalam bawana, meditasi. Ini saat yang tepat melatih meditasi. Kalau hari-hari biasa tanpa pandemi melatih meditasi meta bawana, seperti apa ya? Apakah kepada orang yang saya sasar saja? Tidak. Nah, justru pada saat pandemi ini banyak yang menderita, paling banyak atau paling diperlukan pikiran-pikiran cinta kasih. Pancarkan pikiran ini kepada mereka. Mungkin ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Seperti yang tadi saya sampaikan, semalam memanjatkan parita untuk nama 270 nama. Yang saya kenal mungkin hanya beberapa. Tetapi ketika meditasi, kita mengulang kembali semua nama-nama mereka yang disebutkan. Dan kebetulan jika mereka hadir, turut dalam mendaraskan parita, mereka pun juga akan dikuatkan. Nah, ini yang bisa kita lakukan, memunculkan pikiran baik dalam kondisi saat ini. Seperti itu, saya kira. Ya, Romo, ini ada lagi yang ingin bertanya dari Saudari Nurhani Salim. Nama budaya Romo, saya adalah penyintas COVID-19. Apakah saya ada jodoh atau karma dengan si COVID ini? Karena saya sudah ikut prokes, berdoa, makan istirahat benar, tapi tetap aja bisa positif. Mohon penjelasannya. Kalau ditanya karma, saya belum bisa melihat karma seseorang, tetapi yang pasti yang kita dapatkan, seperti yang kita bacakan dalam perenungan, kita mewarisi karma kita sendiri, terlahir oleh karma kita sendiri. Baik atau buruk, itulah yang kita wariskan. Nah, jadi kalau ditanya ini apakah jodoh, bisa saja dikatakan jodoh, karena kalau ditanya prokes kita jaga, terkadang kita bukan dikatakan sebagai mindful ya, bukan. Tapi memang ada yang tidak bisa kita hindari. Ketika kita di luar memakai masker, tapi kita beli makanan, dan ternyata yang membawa makanan ini OTG, orang tanpa gejala. Nah, hal itu tidak bisa kita hindari. Tapi yang pasti, jika Anda penyintas COVID, Anda dapat melakukan kebajikan dengan melaksanakan donor plasma. Ini bisa dilakukan. Jika memang secara fisik sesuai, Anda bisa lakukan. Seperti bulan Maret lalu, ketika saya mendapat vaksin pertama, salah satu rekan saya, seorang upasaka padita juga, mau vaksin. Tapi ternyata, kan baru tahu kan aturannya, tunggu 3 bulan, baru boleh vaksin. Dan kawan saya ini baru 2 bulan. Jadi ketika ditanya, apakah pernah atau Anda penyintas COVID, dia menjawab iya. Ketika ditanya baru 2 bulan yang lalu, dia ditolak untuk menjalani vaksin. Tapi namanya dicatat dan esokan harinya dihubungi. Apakah Anda bersedia sebagai pendonor plasma? Dan dia bersedia. Nah, di grup kami mengucapkan sadu, 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 karena kondisi yang dia lakukan adalah, menurut kami ya, lebih baik dibandingkan kami yang harus mengantri vaksin, tetapi dia malah memberi. Kalau kami mengantri untuk meminta vaksin. Tapi kalau sahabat saya ini mengantri untuk memberi. Nah, jadi penanya yang tadi bisa bukan hanya mengatakan apakah ini atau bertanya ini saya terpaut dengan karma buruk atau hal apa atau jodoh dengan COVID ini, Anda bisa melakukan lebih. Anda adalah survivor atau penyintas. Jadi, kalau memang waktunya atau fisiknya sesuai, Anda bisa membantu yang lain sebagai pendonor plasma. Kalau ditanya jodoh, ada satu atau beberapa banyak, bukan hanya satu ya, tapi beberapa ahli yang mengatakan
Semua manusia di bumi ini, termasuk saya, Anda yang belum terkena COVID, pada masanya akan terkena COVID, akan terdampak COVID. Jadi semua nanti akan sebagai penyintas. Kenapa? Sama seperti halnya penyakit flu. Kalau dulu flu hanya beberapa, tapi sekarang kita semua pernah mendapatkan flu. Tetapi efeknya akan sangat kecil. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan dengan COVID-nya. Yang dikhawatirkan memang mereka yang mempunyai komorbid, penyakit-penyakit bawaan. Jadi kalau tanpa komorbid, bukan berarti yang komorbid harus menyerah, tidak. Justru supaya meningkatkan imunnya lebih. Kalau kita udah tahu bahwa ada komorbid penyakit bawaan di dalam tubuh kita, justru kita harus prokesnya lebih ketat, suplemen atau obat-obatannya harus dijaga. Sehingga kalaupun terkena, dampaknya akan sangat kecil. Karena contohnya seperti Pak Hari Parsono, Ketua Permabudi, Ketua Umum Permabudi yang beberapa waktu lalu meninggal, itu hanya dalam hitungan jam. Ketika adanya serangan, bukan terkena penyakit pertamanya ya. Penyakit pertamanya mungkin dirasakan 1 hari sebelumnya, tapi ketika beliau merasa tidak enak, dan ketika turun saturasinya, hingga beliau meninggal hanya dalam hitungan 6 jam. Ternyata beliau ada komorbid, yaitu gula darah atau diabetes. Nah, ini yang harus kita jaga. Seperti itu, saya kira. Jadi jangan takut atau jangan berpikir karma buruk saya sedang berbuah. Tidak. Semua juga kalau kena berarti semua karma buruknya berbuah semua dong. Tidak juga, tetapi karena terkondisi. Ya. Tapi bersyukur ya Romo masih bisa Penyintas. survive ya. Iya, justru bisa berguna dengan pendonor sebagai pendonor plasma. Ya. Ada yang lain? Ada ini. Selamat pagi, nama budaya Romo. Bagaimana caranya memberi semangat yang tepat untuk seorang sahabat yang sedang menjalani isolasi mandiri? Terima kasih. Diajak baca parita kali Romo. Ya, selain itu baca parita untuk pikiran, tapi balik lagi ya, dana. Jadi kalau Anda bisa bantu secara makanan, suplemen, bantulah. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan walaupun kita dari rumah. Memang saat ini kita coba membatasi, tapi memang bukan artinya kita membiarkan para ojol online yang terkena. Tidak. Tetapi justru mereka dalam kondisi ini, mereka yang diberikan kebebasan untuk melintas beberapa daerah yang terkait dengan PPKM darurat. Nah, mereka ini punya hak eksklusif melintasi PPKM darurat, domisili yang terkena PPKM darurat. Nah, dengan hal-hal seperti ini, kita bisa melakukan dana, makanan, vitamin, atau bahkan obat-obatan. Seperti yang tadi saya ceritakan, sahabat saya mengirimkan Ivermectin kepada salah satu penderita COVID-19 di daerah Kelapa Gading. Kalau ditanya apakah Romo punya atau nyetok obat, nah, seperti tadi, saya tidak cetok obat apapun juga, kecuali obat keperluan diri saya sendiri. Jadi ketika orang memborong lihat, wah, saya memang membeli tetapi hanya 2 box atau 3 box, kemudian ada sahabat saya memberikan saya 5 box, jadi saya nggak beli tetapi diberikan, dan itu pun saya berikan lagi kepada pembantu saya yang saat ini terkena COVID. Jadi saya rumahkan, dalam arti kata rumahkan ini bukan artinya tidak digaji ya, tidak, tetap mendapat gaji, diistirahatkan di rumah, dan dikirimkan obat-obatan beserta vitamin. Ya, tentu dengan tidak overlapping terhadap resep yang diberikan dari puskesmas untuk ART saya. Seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan walau kita di rumah. Ceritakan yang lucu-lucu, ceritakan yang menarik. Bukan ngegosip ya, bukan. Supaya kortisolnya ini turun. Jadi kalau kortisol turun, imun ini akan semakin meningkat. Seperti itu. Bisa juga itu ya, kalau misalkan lagi nggak kecapean, temannya diajak ngobrol juga sih. Kalau Ya. jauh gitu. Jadi nggak kesepian ya Romo ya? Ya. Tapi ngobrolnya kalau sudah ada sesak napas, jangan diajak ngobrol. Repot. Iya Romo. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Romo. Ya, Sotihotu Romo. Dia ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah tadi untuk membahas soal Buddha ya Romo, ada beberapa kan. Apakah setiap kelahiran Buddha mengajar hal yang sama? Yang pertama. Yang kedua, apakah ajaran Maitreya yang akan muncul di masa mendatang sama dengan ajaran Maitreya yang ada sekarang? Terima kasih. Ya. Metode cara pengajarannya yang berbeda. Intinya yang sama. Seperti yang kita ketahui semua di dalam Dhammapada 183, sabab apasa akara kusalasa cita kusalasa upa sampada sacito parioda panang etang Buddha sasanang. Inilah ajaran para Buddha. Jadi Buddha Gautama tidak mengklaim bahwa ini cara beliau, ini teori beliau, tidak. Tetapi inilah yang para Buddha ajarkan, etang Buddha sasanang. Jadi yang disampaikannya sama. Namun metodenya yang berbeda. Karena kalau dari 28 Buddha, hanya 4 sama-sama Buddha. Jadi yang lainnya Buddhanya bukan sama-sama Buddha. Bukan saya mengatakan, oh mereka penerangannya artinya beda dong. Tidak. Tetapi memang kategorinya yang berbeda.
Ada Buddha yang berdasarkan semangat, ada Buddha yang berdasarkan keyakinan, ada Buddha yang berdasarkan kebijaksanaan. Jadi Wirya Buddha semangat ya, terus ada yang tadi apa keyakinan, sada, dan ada yang berdasarkan panya, kebijaksanaan. Jadi yang disampaikan Buddha sama, hanya metodenya yang berbeda. Dan nanti Buddha Meteya apakah akan mengajarkan hal yang sama? Iya, mengajarkan seperti tadi yang terdapat di dalam Dhammapada 183. Tapi balik lagi, metodenya penyampaiannya yang berbeda. Kan seperti Pertapa Sumedha yang diramalkan akan menjadi Buddha. Itu adalah pertemuan pertama dengan Buddha di Pankara. Yang dilakukan apakah memang profesinya langsung diucapkan di belakang? Tidak, tetapi di hadapan Pertapa Sumedha. Dan wanita yang mendukung Pertapa Sumedha yang terlahir sebagai Yasodhara. Jadi memang karma beliau berdua mempunyai kesesuaian, sehingga pada waktu yang bertepatan terlahir Buddha di Pankara dan banyak kelahiran beliau bersama-sama, dan sesuai dengan tekadnya kalau Pertapa Sumedha bertekad menjadi seorang sama Sang Buddha, tapi ini balik lagi ke bahasa tekadnya, bertekad sebagai sama Sang Buddha, yang wanita bertekad mendukung Pertapa Sumedha untuk mencapai tingkat sama Sang Buddha, dan Yasodhara mendukung Siddhartha Gautama menjadi seorang Buddha. Seperti itu jawabannya, Sevira. Terima kasih. Oke, kemudian ini Pak Diki raise hand. Silakan Pak Diki. Boleh, silakan. Pak Diki silakan di-unmute. Ingin menyampaikan apa, Pak? Bertanya. Saya request untuk unmute ya, Pak. Oke, ya. Silakan, Selamat Pak. pagi, Romo. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Oke, good. Romo, ada pertanyaan gini. Kita kan tadi dijelaskan bahwa sebelum Buddha Gautama, lalu sebelum-sebelumnya kan ada sekitar 24 Buddha, ya. Iya. Dan pertanyaan saya adalah, ada nggak sih, maksudnya mungkin ada somewhere di mana gitu, yang menyembah atau mempraktekkan ajaran-ajaran dari Buddha yang bukan Buddha Gautama itu? Karena kan sekarang kan selain kita menyembah Buddha Gautama, kan kita juga ada membacakan parita-parita dengan cara Buddha Maitreya misalnya gitu kan. Gitu. Nah, yang 24 yang sebelum Buddha Gautama itu bagaimana? Ya, ini pertanyaan menarik, Pak Diki. Izinkan saya menjawab, tapi ini basisnya adalah opini pribadi saya. Jadi yang kita kenal sekarang Buddha historis adalah Buddha Gautama. Memang kita tidak temukan dalam Tipitaka bagaimana metode pengajaran dari zamannya Buddha di Pankara hingga ke zaman Buddha Kassapa. Yang ada adalah kisahnya saja, bukan yang terjadi metode pengajarannya, tidak. Hanya kisahnya saja. Nah, kemudian kalau pertanyaan dari Pak Diki adalah kita memuji atau memuja Buddha Meteya yang kita lakukan sekarang. Ini balik lagi kepada opini saya sendiri. Buddha Meteya belum datang. Bagaimana kita bisa memuja beliau yang belum hadir? Ini hanya baru sebatas ramalan dari seorang Buddha. Nanti akan muncul seorang Buddha yang disebut sebagai Buddha Meteya. Kondisinya di dalam Cakawati Sianada Sutta, seperti tadi yang saya informasikan, nanti ketika manusia sudah berusia 10 tahun. Dan pada saat itu, ini kalau saya lebih detail lagi, usia 5 tahun, wanita sudah bisa melahirkan. Dan pada saat usia 10 tahun tersebut, akan terjadi masa kegelapan selama 7 hari yang dikatakan sebagai masa pedang. Pada saat itu, banyak peristiwa saling membunuh atau saling bertempur, walaupun dengan orang tua sendiri, walaupun dengan saudara sendiri, bahkan dengan apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Dan setelah masa 7 hari itu, mereka akan kembali tersadarkan. Kenapa mereka harus melakukan semua itu? Dan setelah mereka muncul perasaan cinta kasih, kehidupan manusia akan bertambah hingga mencapai ribuan tahun. Pada saat itulah Buddha Meteya akan datang. Nah, kalau berdasarkan kitab atau sutta dalam Tipitaka dikatakan seperti itu, Buddha Meteya ini akan datang nggak? Akan datang, tapi nanti. Tapi kalau sekarang masih tetap ajaran Buddha Gautama. Jadi bagaimana Buddha Meteya bisa mengajarkan kepada kita kalau beliau sendiri belum hadir? Dia hanya baru sebagai bodhisattva, calon Buddha, belum menjadi Buddha. Memang ada beberapa saudara kita yang menguraikan bahwa masa Buddha Gautama sudah selesai, cahaya Buddha Gautama sudah meredup. Dikisahkan seperti itu, ya, itu yang pernah saya dengar, demikianlah yang saya dengar. Dan ada cahaya yang akan datang, yaitu Buddha Meteya, dan kita harus menyambut kedatangannya. Menurut saya ini kurang tepat. Ini balik lagi, ini adalah opini pribadi saya, berdasarkan sutta. Karena kalau kita mau balik ke sutta, nanti setelah
masa kegelapan itu muncul nanti yang 7 hari itu. Kalau sekarang belum. Saat ini justru tadi saya mengajak Anda semua dalam kondisi kacau, jadikan diri kita sebagai roda dhamma kita sendiri. Kita yang memutar roda dhamma. Kita yang mempraktikkan dhamma bukan hanya sebatas teori, tapi kita praktikkan dalam kondisi sekarang. Seperti kisahnya Raja Dahaneni kepada putranya, Raja Katia. Kita ini adalah Raja-Raja Katia. Kalau dikisahkan ya dalam cerita Cakawati Sianada Sutta. Jadi jangan menyerah menunggu yang akan datang. Tidak, justru kita sekarang harus survive. Ajaran Buddha pada masa ini masih berkembang. Selama masih ada yang mempraktekkan, bahkan nanti dikisahkan, hanya tinggal satu orang yang menggunakan jubah sangga. Secara moralitas, orang atau sangga ini kurang. Tetapi karena dia masih menggunakan kata sangga, artinya Buddha Sasana masih ada. Kepada orang tersebut, dana jika diberikan akan sangat berguna karena diatasnamakan sangga. Sangga bukan mewakili satu profil, satu individu. Sangga adalah mewakili sangga masa lalu dari zaman Buddha yang terdahulu. Sangga yang sekarang dan sangga yang akan datang. Ini pengertian kata sangga. Jadi seperti itu Pak Diki. Tapi balik lagi kepada keyakinan masing-masing. Jika memang ada yang melakukan ritual dengan melakukan puja kepada Buddha Meteya, boleh-boleh saja. Tapi yang perlu digarisbawahi saat ini, Buddha Meteya masih bodhisattva, bukan Buddha. Hanya kata title-nya langsung dikatakan kaitkan dengan Buddha. Padahal kalau dalam literatur Chinese atau Mahayana, bodhisattva Meteya. Seperti itu Pak Diki. Terima kasih. Tapi kalau yang memuja Buddha sebelum Buddha Gautama, tidak ada ya Romo? Tidak ada, justru tidak ada. Justru kan Buddha tidak mau menutup bahwa beliau tidak memonopoli dan beliau menceritakan kisah 25 Buddha sebelumnya. Termasuk dirinya 25 ya, karena 24 ditambah 3. Hanya 28. Oke. Ya, seperti itu. Boleh Terima tanya kasih. lagi? Oh, boleh, silakan. Oke. Saya lupa gitu ya, tapi seingat saya dulu mungkin sekitar tahun 80-an begitu, itu kan umat Buddha di Indonesia waktu itu nomor 4 ya, yang paling sedikit itu kan umat Hindu. Lalu kemudian seiring dengan waktu, ternyata umat Buddha itu menjadi yang paling sedikit, bahkan umat Hindu itu lebih di atas umat Buddha gitu ya. Nah sekarang selama pandemi ini, kira-kira menurut Romo, umat Buddha makin banyak atau makin dikit justru? Untuk di Indonesia, atau mungkin juga secara global lah, sedunia gitu. Kalau berdasarkan statistik tahun lalu, umat Buddha di Indonesia menurun. Menurun walaupun berkembang. Kalau ditanyakan setiap tahun berkembang, nggak berkembang. Tetapi percepatannya kalah dibandingkan ajaran lain. Namun secara dunia, ajaran Buddha berkembang juga, tapi memang belum bisa mengalahkan ajaran lain. Ini mengalahkan tanda kutip ya, dari kuantitas atau jumlah. Namun kalau kita melihat prakteknya, kita boleh bangga. Bangganya bagaimana? 2 tahun lalu saya pernah menunjukkan di Wihara Pulidhamasuka ketika untuk Tisarana dan Upasaka-Upasika Wisudi. Saya menunjukkan bahwa Google mengundang Sangga. Di sini saya mengatakan Google mengundang Sangga yang diwakili Bante Thich Nhat Hanh untuk melaksanakan meditasi, melatih meditasi. Jadi meditasi di Google merupakan jadi salah satu bagian mentoring untuk para karyawannya. Artinya apa? Kalau ditanya memang agamanya apa, beragama apa, di luar sana itu salah satu pertanyaan yang tabu, tidak boleh. Makanya di ID card mereka tidak ada kata agama. Di Indonesia iya ada. Nah, jadi kalau di luar hanya berdasarkan prakteknya. Dan mungkin Anda juga pernah mendengar, Ibu Bapak sahabat dalam Dhamma, mendengar bahwa ada beberapa tempat ibadah di Amerika ataupun di Eropa yang dibeli oleh para sangga dari Asia Tenggara, khususnya yang dari Vietnam, dari Thailand, membeli rumah ibadah di sana dijadikan untuk wihara. Nah, kalau seperti itu, apakah itu membuktikan pertambahan atau meningkatnya jumlah umat agama Buddha secara global? Saya mengatakan iya, hanya saja memang tidak terperinci karena agama di luar sana tidak tertulis dalam ID card mereka. Jadi kalau kondisi sekarang, apalagi menurut saya umat Buddha menurut saya makin banyak. Makin banyak bagaimana kita tahu. Tapi memang makin banyak seperti Anda coba cek ya, bisa dicek krematorium. Beberapa hari yang lalu, mungkin mulai dari minggu lalu, itu full. Biasanya yang di krematorium itu yang non-mayoritas. Nah, umumnya umat Buddha yang paling banyak juga kremasi. Artinya kalau dilihat secara by mata atau by informasi, artinya beragama Buddha cukup banyak. Hanya saja
mereka terkadang untuk masalah administrasi menggunakan agama lain. Mereka ada yang mengikut pasangan, seperti itu. Karena itu, kita juga harus menunjukkan identitas kita, cara kita melakukan moralitas, seperti tadi, perilaku yang harmonis. Kalau dulu kita beranjali, mungkin lawan bicara kita atau di hadapan kita semuanya hanya menganggukkan kepala, tidak ada beranjali kan. Tetapi sekarang kita beranjali, semua beranjali, mengakui identitas kita. Jadi kalau ditanya jumlahnya, saat ini banyak, Pak Diki. Hanya saja banyak yang masih tertutup. Jadi mereka khawatir. Contoh di Jawa Tengah, itu kurang lebih ada satu kelurahan beragama Buddha semua. Tetapi karena dasar ada perbedaan secara administrasi, mereka harus menggunakan satu keyakinan tertentu. Nah, ada yang berusaha bertahan, ada yang tidak. Kalau mereka yang bertahan tidak akan mendapat pelayanan secara administrasi. Nah, itu yang menyebabkan beberapa saudara-saudara kita yang beragama Buddha harus di-convert, rela di-convert. Tapi mereka tetap melaksanakan aktivitas sebagai seorang Buddhis. Ini memang kenyataan yang dihadapi. Dan beberapa rekan sedang memperjuangkan hak-hak seperti ini. Seperti itu informasinya, Pak Diki. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ada yang lain jika waktunya masih cukup. Ada yang mau bertanya secara langsung lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari? Oh ya, saudara Vincent. Mungkin terakhir nggak apa ya, Romo ya? Boleh. Silakan, Vincent. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, nama budaya Romo. Nama budaya, Vincent. Terima kasih atas sharing yang luar biasa, Romo. Jadi saya mau bertanya, Romo, bagaimana kita bisa mengatasi rasa bersalah ketika gagal menyelamatkan nyawa seseorang, Romo? Jadi misalkan contoh yang lagi, ya yang dibutuhkan misalnya contoh donor plasma ya, Romo. Jadi misalnya dapat broadcast, terus sudah broadcast kemana-mana tapi masih nggak dapat gitu kan yang membutuhkan. Sedangkan kita punya plasma juga beda gitu kan golongan darahnya. Jadi istilahnya kita nggak bisa bantu. Terus misalnya ada yang cocok pun ya yang sama-sama plasmanya sama gitu kan golongan darahnya. Kita baru donor plasma jadinya nggak ditolak gitu kan kalau misalnya mau donor lagi gitu. Kemudian yang membutuhkan ini tiba-tiba meninggal gitu kan. Jadi kayak kita udah berusaha mau nolong tapi maksudnya nyawanya tetap nggak terselamatkan gitu kan. Jadi sehingga gitu dia muncul ya rasa bersalah, depresi, frustasi gitu karena nggak mampu menyelamatkan nyawanya gitu Romo pada akhirnya gitu. Jadi ketika mengalami hal tersebut apa yang harus dilakukan Romo? Itu aja ya. Terima kasih Romo. Satya Namo Buddhaya. Ya, seperti itu, Vincent. Terima kasih pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, ada satu hal yang kurang lebih mirip dalam Mahaparinibbana Sutta. Ketika Biku Subada atau sebelum menjadi biku, beliau menjadi seorang samanera dan berkata kepada Buddha, waduh ini saya terlambat ya jadi biku, ya kurang lebih seperti itu ya, detailnya saya kurang ingat. Namun Buddha mengingatkan kembali bahwa Biku Subada atau Samanera Subada ini tahu bahwa Buddha akan meninggal. Nah, dia khawatir, ini bagaimana nanti dia kalau Buddha sudah tiada. Nah, Buddha kembali mengingatkan Dhamma adalah sebagai penerus dari Buddha. Laksanakanlah Dhamma. Nah, jadi sama seperti kalau kaitannya dengan pertanyaan Vincent tadi, hubungannya seperti apa atau analoginya seperti apa? Kita melaksanakan apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak menjadi putus asa ketika satu hal yang kita lakukan ada gagal di sana. Ada kegagalan di sana. Saya menyebutnya sebagai kegagalan ya, karena kan kita gagal menolong. Tapi bukan berarti kalau satu kegagalan ini akan menghentikan kita. Sama juga menghentikan tekadnya Subhada untuk menjadi seorang biku. Jadi kita bisa terus jalan. Makanya Buddha mengatakan apamadena sampadeta. Kita bisa gunakan syair ini, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Nah, kita masih berjuang. Mungkin satu nyawa atau satu penderita kita tidak dapat bantu, tapi kita masih dapat membantu yang lain. Ini yang harus kita tanamkan. Seperti rekan kerja saya meninggal, kita satu kantor sempat meeting, kita membahas, jangan sampai kejadian lagi tentang hal ini. Karena itu kita langsung genjot semua karyawan harus mendapat vaksin. Jadi ada beberapa yang kami dorong, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai vaksin, dan kami dorong. Dan mendata terus-menerus mereka yang menderita COVID. Dan apa yang dilakukan selama mereka menderita COVID, kita arahkan untuk misalnya dokter online. Kalau dokter online tidak bisa, kita arahkan ke puskesmas terdekat. Kalau puskesmas tidak bisa, kita bahkan sampai memikirkan konsep kunjungan dokter, home care. Nah, hal-hal tersebut masih bisa kita lakukan. Jadi bukan dengan satu kejadian kita berhenti. Nah, satu hal yang cukup menarik juga, ketika Buddha menegur yang Arya Mahakasapa. Loh, kok bisa ya Mahakasapa ditegur oleh Buddha? Iya,
Karena Mahakasapa, yang Arya Mahakasapa, setiap kali bermeditasi, beliau dengan menggunakan kekuatan gaibnya ingin melihat semua kesukaran manusia, semua kesukaran semua makhluk, dan beliau ingin membantu semua makhluk yang sedang kesukaran tersebut. Nah, mungkin kondisinya mirip seperti Vincent atau seperti kita semua. Kita mau membantu semua. Dan Buddha dengan mata batinnya ketika melihat aktivitas tersebut muncul dengan tubuh gaibnya di hadapan Buddha Mahakasapa dan mengingatkan kembali dan menegur, "Hai Mahakasapa, berlatihlah untuk dirimu sendiri dulu. Jangan mau mengambil semua. Berbuat kebajikan itu baik, tapi bukan berarti mau melakukannya semua." Nah, hal itu yang diingatkan juga kepada kita. Supaya kita ketika berbuat kebajikan juga bukan overdosis berbuat kebajikannya, tidak. Tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Dan jika memang sudah sesuai dengan kemampuan kita, dan masih ada kegagalan, bukan berarti kita berhenti, tidak. Mungkin kita perlu slow down, ngerem sedikit aja untuk perlahan-lahan, introspeksi. Apa yang kurang? Apa yang perlu dirubah? Biasa kalau di bisnis itu PDCA ya, plan, do, check, action. Jadi kalau ada actionnya yang bermasalah, balik lagi ke P, lagi plan dulu, baru do lagi, cek lagi, action lagi. Nah, ini bisa kita lakukan dalam berbuat kebajikan itu sendiri. Seperti beberapa tahun yang lalu, saya pulang kerja, baru lagi sedang di tol, tiba-tiba ditelepon oleh salah satu sahabat saya, saudaranya membutuhkan darah, karena sesar ternyata membutuhkan banyak darah, 5 kantong, yang bergolongan darah O, kebetulan saya O ya. Saya keluar dari tol, masuk lagi ke tol, langsung ke PMI Kuitang, dan berkumpul 5 orang. Butuhkan 5 kantong darah, tapi 5 orang yang hadir, kebetulan. Dan ternyata di sana hanya diterima 2 orang saja yang valid. Jadi ketika dicek mungkin dari berat tubuh atau kondisi darah, kondisi fisik ya, saya dan 1 orang yang berhasil. Nah, dari kebutuhan 5 kantong sebagai persiapan, ternyata dari 2 kantong bisa menolong yang ibu ini yang sedang disesar, saudara dari sahabat saya. Dan ternyata minggu depannya ada mereka yang membutuhkan golongan darah O juga kecelakaan. Saya dapat berita itu, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Karena baru donor minggu kemarin. Kan donor pada saat itu ya 3 bulan. Sekarang bisa lebih cepat 2 bulan. Ya, yang bisa saya lakukan adalah mencarikan mereka yang mau berdonor. Karena kondisinya saya belum bisa berdonor. Jadi saya mencarikan. Nah, hal itu yang bisa kita lakukan, Vincent. Jadi kalau kita memang terhalang oleh kondisi kita secara fisik atau ada kondisi lain, kita coba mencarikan solusi yang lain. Jadi bukan berhenti, tapi kita coba carikan solusi yang lain. Nah, semoga ini dapat menambah semangat kita berbuat kebajikan lagi. Jadi bukan kita terhenti kemudian menyesal, tidak. Seperti sahabat Dhamma di Wihara Pelita Masuka, biasanya setiap minggu atau setiap kebaktian memanjatkan kama panya, Wisudi Gata atau gata permohonan maaf. Yang di hadapan Buddha, aku memohon maaf jika dengan ucapan, batin, dan pikiran, tindakan, melakukan hal-hal yang kurang bajik. Nah, tetapi kan di syair tersebut juga kita terus melakukan kebajikan. Jadi kita melakukan mohon maaf tidak dapat membantu atau melakukan yang kurang baik, tapi kita mau melakukan yang kebaikan ini sendiri. Dan semoga para dewa dapat memberitakan kebajikan kita agar mengkondisikan, karena kita perlu kondisi. Karena tanpa kondisi, kita mau menolong pun menjadi sulit. Nah, tapi jika kita mendapat kondisi yang dibantu para dewa, bukan artinya memohon para dewa ya, bukan. Tetapi kondisi dewa juga turut mengkondisikan. Ini dapat menambah semangat kita untuk berbuat kebajikan. Seperti itu, Vincent. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Romo Anumodana. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan percayalah Anda adalah Buddha-Buddha yang diperlukan pada masa sekarang ini. Jadi jadikan diri kita semua menjadi Buddha, karena seperti yang Bante Tingkatan sampaikan, satu Buddha tidaklah cukup, kita membutuhkan banyak Buddha, dan Anda adalah Buddha-Buddha tersebut. Selamat siang, terima kasih, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.